Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sejak pagi sudah ditanya-tanya ini. Kenapa FNN nggak segera muncul? Pengen tahu ulasannya Bung Rocky tentang tentang debat capres tadi malam, gitu. Sabar, kita tarik nafas dulu, gitu ya. Iya, saya ikuti perdebatan itu dan menurut saya tiga-tiganya konsisten itu. Apa itu Pak maksudnya? Anies, Hmm. Pak Anies konsisten dengan metodologi akademis karena dia menerangkan sesuatu dengan susunan argumen yang koheren itu oke. Hmm. Jadi konsisten karena memakai metodologi akademis. Hmm. Nomor dua, Pak Prabowo juga konsisten, Hmm. konsisten memperlihatkan emosinya tuh, itu Hmm. soalnya tuh. Hmm. Dan itu nggak ada masalah sebetulnya orang memenangkan pertarungan dengan gagasan atau memenangkan pertarungan dengan emosi itu soal watak masing-masing. Tinggal apakah itu efektif bagi Hmm. rakyat Indonesia itu Hmm. soal evaluasi dari para ahli nanti. Hmm. Ganjar juga konsisten, konsisten untuk jadi motivator gitu. Jadi Ganjar Apa itu? Apa maksudnya ini? ya buat Ganjar kan dia susah menerangkan prestasi Jokowi nggak ada itu berarti gagal nanti Mahfud. Dia terangkan Hmm. prestasi Jokowi ada itu berarti dia nggak konsisten. Dia hanya sama dengan Prabowo. Hmm. Jadi semua mereka itu konsisten. Anies konsisten secara logis, Hmm. Prabowo konsisten secara emosional, dan Hmm. Ganjar konsisten sebagai motivator. Nah itu poinnya. Oke, tapi begini, ini yang di luar ekspektasi. Kan ternyata tadinya kita nganggap bahwa publik sekarang mulai, mulai skeptis dengan debat-debat itu, apalagi dengan perdebatan kemarin soal KPU yang terkesan melindungi salah satu paslon dan sebagainya begitu, dan kemudian juga di tengah kecurangan-kecurangan yang ada. Tapi ternyata tadi malam publik itu antusias dan itu juga dikonfirmasi oleh jajak jajak pendapat gitu, karena ternyata Kompas yang melakukan dulu jajak pendapatnya menarik ini. Dia menyatakan bahwa publik itu menyatakan bahwa sekarang ini sangat menarik. Saya kira menariknya itu karena tadi malam justru para kandidat yang mengambil alih show-nya ya, bukan para moderator dan panelis ya. Gitu. Itu pentingnya, begitu isu itu dibuka, burning isunya diucapkan, semua kandidat berupaya untuk mengeksploitasi isu itu kan. Ya. Isu demokrasi itu pasti Anies langsung berapi-api itu. Mm. Isu isu HAM juga demikian tuh. Tapi Prabowo ada poin, dia tetap menganggap bahwa yaitu kalian hanya mampu untuk menyerang gue kalau lagi Mm. kompetisi. Padahal udah berkali-kali isu itu diucapkan kan. Itu Mm. juga saya kira fairness dari Prabowo menganggap bahwa ya ngapain gue dikulitin kalau dari awal sebetulnya isu sudah selesai itu. Jadi sebagai isu tidak efektif lagi soal hak asasi manusia. Yang jadi tontonan bukan isu HAM-nya tapi ekspresi Prabowo dan argumen Anies kan itu kan. Mm. Kan masyarakat kita nggak peduli soal HAM sebetulnya, jadi nggak ada poin di situ. Mm. Tetapi sekali lagi kalau orang bilang Prabowo tiba-tiba eksplosif atau Mm. emosional, ya jangan dibuat Prabowo tidak emosional. Itu nanti akan membuat dia kaku tuh. Jadi biarkan aja Prabowo emosional. Yang penting substansinya bisa diucapkan. Kan emosional atau rasional itu cuma pilihan atau watak yang nggak mungkin diubah dari Mm. penampilan seseorang tuh. Mau dipoles oleh tim sukses pun itu nanti kelihatan kaku. Demikian juga Anies, nggak mungkin Anies diubah jadi seseorang yang agresif tuh. Agresivitas Anies ada pada argumen, karena itu di awalnya dia udah attack. Mm. Sisanya dia melakukan dialektika tuh Mm. dengan berupaya untuk ya memancing emosi Prabowo tuh. Tapi dipancing nggak dipancing juga Prabowo pasti emosional. Kan itu karakter yang udah melekat tuh. Ya, Nah ya. Ganjar seperti biasa ya jadi mediocre, dia mesti siksak di situ kan. Karena Mm. tanggung, mau beroposisi masih butuh Jokowi, Mm. mau memuji Jokowi itu berarti akan satu kubu dengan Prabowo. Jadi di situ kesulitan Ganjar sebetulnya. Ya, 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 ya. Jadi makanya kan kemarin-kemarin juga kita bahas Pak Prabowo itu kehilangan orisinalitasnya, kan begitu ya kan Pak Prabowo Ya, kita dulu satu selain emosional tadi kan tapi narasinya kuat, bacaannya bagus dan sebagainya. Tapi kemudian diubah jadi gemoy-gemoyan gitu ya. Itu yang nggak Prabowo banget. Dan tadi malam saya kira kenapa Prabowo kelihatan sekali emosional dan dalam bahasa anak-anak sekarang keteter gitu karena dia harus mempertahankan serangan dari dua kandidat terhadap Pak Jokowi sesungguhnya, begitu kan? ya. Jadi bumper Jokowi sebetulnya yang dikutik-kutik oleh Anies kan soal demokrasi di zaman Jokowi itu. Yes, ya, Dan demikian juga Ganjar.
Tapi Prabowo dia konsisten untuk mengatakan bahwa hanya melalui Jokowi demokrasi bisa dilanjutkan, hanya melalui Jokowi infrastruktur bisa dijalankan. Jadi itu saya sebutkan tadi ya, Prabowo konsisten justru untuk membela Jokowi, nggak ada soal. Kan aneh kalau tiba-tiba Prabowo mengatakan iya benar yang kalian sebutkan itu tidak ada demokrasi. Walaupun Prabowo sebagai orang yang membaca data tahu bahwa indeks demokrasi Indonesia itu turun terus, tapi nggak mungkin itu yang dia akan jadikan dasar untuk mengucapkan pikirannya kan. Jadi tetap Anies berupaya untuk memperlihatkan bahwa pengetahuan dia tentang demokrasi melampaui Prabowo. Prabowo tetap menganggap bahwa Anies salah karena demokrasi Indonesia itu walaupun indeksnya turun, fakta yang diucapkan oleh Prabowo ada soal kedudukan Anies. Itu sama dengan debat-debat mahasiswa kalau saya lagi kritik, kalau Rocky Gerung itu kalau zaman Orde Baru udah hilang kepalanya itu. Itu kan dia nggak ngerti bahwa kita juga justru yang menghalangi Orde Baru supaya tidak menghilangkan kepala-kepala orang kan. Itu dasarnya itu. Tetapi sekali lagi ini upaya untuk memperlihatkan tadi bahwa publik memang bosan dengan TikTok atau lihat baliho. Akhirnya publik memilih untuk nonton debat itu dan menunggu Gibran untuk tampil ke panggung kan. Jadi hal yang sebetulnya konyol bahwa seharusnya debat itu semacam pintu apa namanya nih, pintu lain dari promosi-promosi yang selama ini soal bagi-bagi amplop, soal pasang baliho, soal tekanan segala macam tuh. Jadi publik menganggap bahwa daripada kita nonton orang bagi-bagi amplop atau bagi-bagi BLT, mending nonton hal yang ditunggu-tunggu orang yang udah dipanasin oleh pers. Nanti debatnya itu akan terlihat siapa yang dungu, siapa yang takut masuk arena. Jadi publik sudah dikondisikan untuk menonton duel itu. Dan tadi malam memang ada duel. Ya, ya. Nah, itu dia. Karena itu tadi, makanya penonton ini jajak pendapatnya Kompas ya, kita lagi-lagi mengutip ya, Bung Rocky, karena mereka yang melakukan pendapat, ya itu memang sangat menarik. Dan yang lebih menarik lagi adalah data. Ini soal bagaimana penampilan para kandidat. Ini penilaian Kompas ya. Penonton Kompas disebutkan bahwa ya paling unggul memang Anies ya, secara overall disebutkan angkanya jauh di atas itu. Anies 37,7 sekian persen, kemudian Ganjar 22% dan kemudian Pak Prabowo paling rendah di situ 21%, nggak selisih jauh dengan Ganjar gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya tadi malam tuh Ganjar yang mestinya juga ngambil peran seperti itu gitu ya. Tapi betul dia in between mainnya begitu ya. Ya itu soal juga yang perlu diperhatikan soal estetika panggung itu kan. Kan di Amerika debat itu bahkan diukur berapa lumen, berapa kekuatan cahaya yang menyorot dari kiri dan kanan supaya ekspresi dari si kandidat itu betul-betul dimaksimalkan tuh. Nah Pak Prabowo pakai baju yang kurang ekspresif sebetulnya tuh. Yang lain pakai jas dan itu sorry Anies pakai jas dan itu sebetulnya lebih kelihatan kewibawaan itu kan dibayangin kalau ada orang naik pakai kaos oblong di situ kayak gue misalnya kalau saya pakai kaos oblong ya nggak ada pengaruhnya kan. Tetapi seorang presiden itu dia memang diwacanakan atau diimajinasikan tampil secara neat, secara neces gitu. Nah itu hanya ada pada Anies. Jadi Anies juga dapat sponsor positif melalui apa namanya nih jasnya dia itu kan. Itu juga mesti dipikirkan. Bahkan cahaya lampu itu dihitung di Amerika, itu dihitung betul tuh berapa banyak cahaya lampu dari kiri dari kanan tuh, apakah geraknya itu sesuai dengan komposisi di atas panggung. Itu bagian itu nggak disabin yang lebih banyak. Ya, nah itu saya kira berkaitan dengan teknis kamera itu penting sekali ya, blocking kameranya ya, Bung Rocky. Tadi malam itu harusnya itu kan mestinya ada close up, ada medium close up gitu. Ketika itu akan terlihat bagaimana ekspresinya itu. Tapi tadi malam itu relatif flat, hanya kemudian ada kalau katanya punya split window ketika berhadapan, mereka dibikin dua layar begitu di sana. Tapi saya tidak melihat ada close up, medium close up ya. Itu yang harusnya extreme close up. Bahkan untuk harusnya kalau teman-teman yang di televisi ngerti, ketika ada ekspresi yang sangat menarik dari seorang kandidat itu extreme close up, itu akan terlihat sekali bagaimana ekspresinya gitu. Ya kan pikiran itu selalu terkait dengan mimik dan gerak tangan segala macam itu. Itu enggak ya tadi tidak terekspos dengan baik itu. Yang terekspos dengan baik adalah gerak tangannya Gibran. Itu yang kemudian jadi olah orang tuh. Ini ke wakil presiden apa tim sukses yang memandu apa namanya pemandu sorak di situ kan. Jadi juga orang akhirnya lihat bahwa loh Pak Prabowo lagi tampil sebagai orang yang
berupaya untuk memenangkan argumen, dan Gibran itu mestinya dia diam aja atau kasih sinyal tentang manggut-manggut supaya kalau disorot kamera dia kasih ekspresi tubuh positif pada Prabowo. Yang disorot kamera justru Gibran menyuruh orang untuk teriak-teriak, kan itu kan ya Ya. dungu namanya tuh. Jadi itu pun nggak dipikirkan oleh tim Prabowo bahwa seseorang itu yang berupaya untuk tampil maksimal itu adalah penonton, bukan seseorang yang udah duduk di kursi sebagai wakil presiden. Bayangkan misalnya nanti kalau Cak Imin lakukan hal yang sama atau Pak Mahfud lakukan yang sama kan. Jadi pemandu sorai namanya tuh. Ya, ya, Pak Mahfud senyum-senyum aja. Caimin juga tepuk tangan. Lihat mereka, saya lihat kalau Pak Mahfud dan Caimin sangat menikmati debat tadi malam. Kalau kita bisa lihat ekspresinya. Tapi kalau Gibran memang kelihatan sangat tegang tadi malam. Dan mungkin nanti tapi kita bahas ya berikutnya soal Gibran bagaimana orang, karena kemudian dari evaluasi ini orang kemudian memproyeksikan bagaimana debat cawapres nanti. Tapi kita bahas berikutnya, Bung Rocky. Saya kira begini ya, Oke. tadi yang tadi malam menarik seperti saya sebut tadi, justru para kandidat lah yang menghidupkan debat tadi malam, bukan bukan moderator dan bukan juga apalagi para panelis gitu. Saya nggak ngerti kenapa mereka disebut panelis ya kalau kerjanya cuma membuat pertanyaan dan kemudian mengambil undian begitu tuh. Itu sih saya kira bukan panelis ya. Itu tukang 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 ambil undian aja tuh dari fishbowl, dari bowl yang isinya pertanyaan. Itu juga konyol tuh. Itu tinggal di rumah aja, ngapain ada di situ kan? Supaya sebetulnya lebih aman, sebetulnya aja para panelis memilih untuk tidak hadir supaya terlihat bahwa panggung itu adalah panggung para capres tuh. Lain kalau memang didesain panelis itu bertanya, mengulas, itu baru dia berguna di situ kan. Tapi sebetulnya saya usul KPU ini jangan panelis yang akademisi aja kan. Memangnya nggak banyak orang yang bisa menuliskan pertanyaan kritis. Minta aja misalnya 5 ketua BEM itu jadi panelis itu. Jadi mereka yang nulis pertanyaan kan. Itu lebih masuk akal. Karena semua isu ini juga harus dibongkar atau dibahas melalui perspektif kampus. Dan kita lihat bahwa mahasiswa itu justru yang menunggu kandidat-kandidat ini tampil di kampus kan. Kan nggak ada yang berani datang kan kecuali Anies. Maka mesti kasih kesempatan ketua-ketua BEM ini menjadi panelis. Itu lebih berguna dan akan lebih hidup sebetulnya tuh, karena banyak akademisi yang sebetulnya kualitasnya di bawah ketua BEM dalam menyusun pertanyaan, di dalam mendalami deepening the ideas behind the question itu kan. Kan soal-soal semacam ini yang mestinya jadi tontonan enak tuh. Wah, coba si Gilbran jadi panelis buat Gibran. Gibran Nah, itu ketua BEM UGM. Kan itu lebih otentik sebetulnya kan. Nah sekarang panelis-panelis itu kan juga dicurigai. Ini gengnya Ganjar, yang ini gengnya Prabowo, yang ini gengnya Anies kan. Tetap orang melihat bahwa panelis itu ya apapun itu sekedar jadi pembenar untuk bahwa ada debat itu. Debat yang benar itu panelis mengevaluasi pikiran itu. Masa dia cuma dia ajukan pertanyaan. Jadi sekali lagi itu KPU mesti ubah tuh dan lebih bagus jadi tontonan kalau ketua-ketua BEM itu dalam satu sesi berikutnya itu jadi benar-benar panelis. yes, oke. Ya, jadi gini ya, saya kira kita nggak perlu memberi penilaian berapa poinnya gitu, Bung Rocky, walaupun orang banyak tanya poinnya. Silahkan kalau udah mau memberi poin atau tidak, tapi yang jelas bahwa penonton sudah memberikan penilaian sendiri, setidaknya yang dilakukan oleh Jajak ini, dan kemudian kalau dilihat media sosial, ya memang kelihatan sekali memang bagaimana situasi tadi malam itu. Memang pada akhirnya itu akan diulas oleh media sosial sebetulnya itu, Yes, dan itu poinnya ya. apapun yang dijadikan sebagai bahan itu mulai substansinya apa nggak penting lagi, karena orang mau nonton debat itu, orang yang nonton itu nggak peduli mau substansinya apa, dia cuma melihat aksi panggungnya tuh, dan orang masih tunggu sesi yang paling mendebarkan sebetulnya Mahfud versus Gibran. Yes, ya oke. Tapi gini, memberi catatan, kelihatannya mungkin menyadari itu. Kenapa kemudian tim Prabowo buru-buru menyatakan bahwa debat itu tidak berpengaruh besar terhadap elektabilitas. Tapi saya kira saya tadi sejak berpikir keras Bung Rocky, barangkali itu pada era sebelumnya, studi sebelumnya ketika belum media sosial seperti sekarang ini. Kan orang tidak pernah membayangkan dulu kemudian debat itu dipotong-potong, diberi komentar dan sebagainya di media sosial dan itu masif di mana-mana. Saya kira kalau kita belajar pengalaman dari Filipina dengan tampilnya Bongbong sebagai presiden, di sana media sosial itu luar biasa. Bahkan kalau kita studi terbaru yang belum lama ini juga di Brazil, itu Bolsonaro yang tampil itu kan, itu kemudian juga faktor WhatsApp itu juga sangat besar dalam memenangkan Bolsonaro.
Di Indonesia hari-hari ini debat itu akan sangat efektif karena fakta ada 28 atau mungkin udah 30% undecided voters, Yes, pasti mereka menunggu argumen tuh. yes. Kan orang-orang yang undecided ini dia tinggal menunggu mana yang punya argumen terbaik tuh, dan itu hanya ada di debat. Gak mungkin mereka undecided karena poster yang bertebaran atau baliho kan. Dia menjadi undecided karena rasional. Nah, untuk menguji ujung dari rasionalitas undecided ini adalah mereka menunggu debat. Nah, perdebatan itu kalau dia dieksploitasi lewat sosial media itu jadi menyebar jauh tuh. Jadi 28% undecided ini menentukan sebetulnya siapa yang akan dapat limpahan dari para undecided setelah menonton debat. Jadi tetap debat di Indonesia itu punya poin tuh. Di luar negeri beda. Kenapa? Ya karena orang udah tahu cara berpikir Joe Biden begini, cara berpikir uh, kandidat yang lain juga begitu. Jadi di Amerika debat itu sekedar untuk memperlihatkan apa yang memang udah ada di pikiran para capres dan cawapres kan. Itu dasarnya tuh. Apalagi Partai Demokrat dan Partai Republik, soal-soal yang fundamental, soal pajak itu udah selesai itu bagi mereka tuh. Nah, di kita itu orang baru mau mulai memeriksa kapasitas calon-calon itu justru di debat. Karena kita tiba-tiba nggak tahu ini pasangan ini datang dari mana tuh. Si itu idenya apa, tentang apa. Kan itu pentingnya debat pada akhirnya di tontonan penentu dari terutama bagi di undecided voters. Yes, oke. Dan undecided voters ini kebanyakan rata-rata generasi digital ya, Bung Rocky ya. Iya, itu semua mereka tuh generasi digital yang nggak terpengaruh oleh BLT, nggak terpengaruh oleh ancaman DO, dan bagi mereka udah ini adalah penentu kita. Jadi mereka menganggap bahwa ini mainan demokrasi ini, pemilu itu adalah milik kita tuh, tergantung pada kami tuh, kira-kira begitu tuh, yaitu mereka yang muak. Ya, tapi Anda suka merendah nih soal undecided ini. Anda nggak pernah menyebutkan bahwa sebenarnya kita sama-sama tahu ada sebuah survei yang sudah beberapa waktu yang lalu dilakukan bahwa peran Anda dalam menentukan mereka yang undecided ini sangat besar, dan saya menduga keras dengan Anda berkeliling kampus. Nah, kita bocorin ini. Itu jangan jangan sampai satu di antara capres itu tahu lalu saya dibujuk untuk jadi promotor mereka. Nggak apa-apa. Ini penting karena sebenarnya Anda nih satu orang bisa bermain dalam apa menentukan kemana undecided ini. Ya, ini faksi akal sehat aja sebetulnya. Yes, oke. Okay. Yeah. Oke, Oke, okay. yes. Yes, Ini kita juga sama-sama. yang anti 0%, yang menginginkan 0% itu juga undecided voters. Yes.